Sejumlah para personel Humas Polri, baik dari Mabes Polri hingga Polda Jajaran, melakukan uji kompetensi sertifikasi kehumasan bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nasional di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 7 November 2024. Bertempat di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang 7 November 2024. Para personel Divisi Humas Polri dan Kabid Humas Polda Jajaran melakukan uji kompetensi kehumasan bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terdapat dua skema yang diujikan pada kompetensi ini, yakni terkait dengan manajemen isu dan konten kehumasan. Para peserta dibagi menjadi 11 kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 7 hingga 8 orang dan ditambah dengan satu asesor yang melakukan sejumlah tahapan. Di antaranya melakukan tahapan pra-asesmen, asesmen hingga laporan asesmen. Di tahap terakhir, para peserta akan diberi keputusan berkompeten oleh asesor jika portofolio peserta memenuhi 4 kriteria, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Kegiatan uji kompetensi ini dilakukan agar para personel Polri, khususnya Humas Polri, memiliki kompetensi kehumasan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, bahwa seluruh pegawai negeri ataupun Polri wajib memiliki kompetensi kehumasan. Sehingga nantinya para personel Polri bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya Humas Polri yang bertugas sebagai pemberi informasi pada publik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kegiatan ANEF konsolidasi dan uji kompetensi kehumasan Polri yang digelar pada Kamis 7 November 2024 mendapatkan apresiasi dari sejumlah Kabid Humas Polda Jajaran yang hadir dalam kegiatan ini. Kabid Humas Polda seluruh Indonesia menghadiri kegiatan ANEF konsolidasi dan uji kompetensi kehumasan Polri yang digelar pada Kamis 7 November 2024 di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan ini sejumlah Kabid Humas Polda yang hadir memberikan apresiasi dan menilai bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan terkait dengan ilmu kehumasan. Sangat berterima kasih kepada Bapak Kadif Humas karena dengan terselenggaranya acara ini kami dapat melihat, menilai bagaimana sih perkembangan kehumasan di kepolisian saat ini. Dan harapan saya ke depan dengan adanya evaluasi demikian, saya harapkan kita selaku Humas dapat lebih aktif lagi, responsif lagi atau proaktif lagi terhadap kinerja-kinerja kehumasan sehingga kita dapat membangun citra Polri yang lebih baik lagi ke depan. Harapan ke depannya tentunya pelatihan-pelatihan semacam ini harus sustainable atau berkelanjutan sehingga kami sebagai anggota Polri dan juga PPD Satker tadi ini akan menambah ilmunya. Tadi kita lihat, dengar sendiri dari pakar-pakar di bidangnya masing-masing, sebagaimana tadi Ibu Rustika Herlambang yang berkaitan dengan media sosial, dan kita sekarang udah eranya seperti itu. Kemudian juga dari motivator dari Pak Aqua Dwi Payana dan juga dari LSPR London School Public Relations Ibu Prita Gemala, dan tentunya kita akan mengikuti rangkaian-rangkaian acara yang lain dan tetap kami seluruh para Kabid Humas ya, ini sangat berguna sekali, terutama kita menghadapi warga masyarakat ataupun juga memberikan informasi kepada masyarakat selaras dengan moto Humas, yaitu adalah partisipasi, objektif, dan dapat dipercaya. Mungkin begitu, Mbak. Sama-sama, Mbak. Yang pertama kami izin mengaturkan apresiasi ya. Kami sangat senang ada kegiatan hari ini, ANEF Kehumasan dan Uji Kompetensi. Selain bisa silaturahmi dengan seluruh Kabid Humas Indonesia, kemudian dengan senior-senior dan rekan-rekan pejabat Humas di Mabes, Pak Kadif, dan seluruh Karo dan para perwira. Kemudian tentunya kami pasti nanti akan dapat ilmu baru ya, bekal, tambahan pengetahuan,
sehingga nanti kami semakin tidak ragu lah dalam bertugas. Ini keren banget acaranya. Kemudian sertifikasi itu juga sangat penting ya, karena itu adalah merupakan bagian dari akuntabilitas ya. Tentunya dalam proses sertifikasi pasti kami mempersiapkan diri, kami menyiapkan data, kemudian nanti ada wawancara, itu keren banget ya. Jadi nanti tidak semata-mata hasil akhirnya semuanya dapat sertifikat, tetapi ada proses yang kami lalui sehingga itu memantapkan dan membekali kami agar dapat melaksanakan tugas lebih baik ya. Karena humas itu sangat keren. Kami harus melakukan branding. Jamin ketertiban dan kelancaran debat Cagup, Polda Jateng melakukan penyekatan terhadap pendukung paslon tanpa akses dan menerjunkan 573 personel Satgas Operasi Mantap Praja Candi guna mengamankan giat debat Cagup dan Cawagup Jateng di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 573 personel Polri diterjunkan guna mengamankan debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah di Marina Convention Center atau MCC kawasan Pantai Marina, Kota Semarang. Ratusan personel tersebut terdiri dari 343 personel dari Polrestabes Semarang dan 230 personel dari Polda Jateng yang merupakan bagian dari Satgas Operasi Mantap Praja Candi atau OMPC 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 yang dipimpin Dires Narkoba Kombes Pol Anwar Nasir selaku Wakaopsda OMPC 2024. Sementara itu, Kabak Ops Polrestabes Semarang AKBP Asep Supianto menyebutkan pihaknya telah menyiapkan 11 pos keamanan di seluruh area sekitar Marina Convention Center, termasuk pintu masuk, tempat parkir, dan di dalam gedung itu sendiri. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, kepolisian juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang melibatkan gegana dari Brimob Polda Jateng dan unit K9 dari Polrestabes Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu kemarin yang boleh masuk hanya yang bisa menunjukkan ID card maupun mobilnya yang sudah ditempeli parkir ya dari KPU. Tapi saya belum mengecek apakah itu sudah dibagikan atau belum. Ya, namun demikian intinya dalam rapat maupun dalam surat yang disampaikan oleh KPU tidak diperkenankan ada pengerahan massa. Ya, jelas rekan-rekan ya. Tidak ada pengerahan massa, apalagi menghadirkan mobil sistem. Ya, oleh karena itu CB-nya rekan-rekan yang ada di jalur ya di bundaran PNPP, kalau ada mobil horek itu mobil sound system, silakan diarahkan parkir di situ di depan gerbang PNPP. Kalau masih tembus ke sini ya sampai ke bundaran diputarkan. Makanya di situ ada Samapta, ada Brimob, ada dari lalu lintas. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Simalungun bersama Ketua Bayangkari Sumut dan pejabat utama Polda Sumut. Selain itu, Polda Sumut juga menggelar kegiatan bakti sosial dan kesehatan di halaman GKPS Kongsi Laita Pematang Raya Kabupaten Simalungun dalam upaya menciptakan suasana damai menjelang Pilkada 2024. Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan kegiatan tersebut bertujuan memberikan arahan langsung Kapolda kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah Kabupaten Simalungun. Kapolda Wisnu juga meminta jajaran Polres Simalungun untuk semakin intensif dalam memerangi kegiatan-kegiatan ilegal, seperti peredaran narkoba, geng motor, dan aksi balap liar yang harus menjadi prioritas utama, karena dinilai kerap menjadi gangguan yang meresahkan masyarakat. Polda Sumut juga menggelar kegiatan bakti sosial dan kesehatan di halaman GKPS Kongsi Laita Pematang Raya yang merupakan bagian dari program cooling system dengan tujuan menciptakan suasana tenang menjelang Pilkada. Irjen Pol Wisnu menyampaikan harapannya agar program-program seperti Jumat Berkah, Minggu Kasih, Bakti Sosial, dan Bakti Kesehatan dapat memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang kondusif serta mencerminkan kepedulian Polri terhadap masyarakat.
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polres Bantul menggencarkan sosialisasi penerimaan Bintara Polri kompetensi khusus atau Bakomsus dari jurusan pertanian, perikanan hingga peternakan. Selain mendatangi berbagai sekolahan, sosialisasi juga dilakukan lewat media. Kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan dan juga pemberian makanan bergizi. Selain itu, Polri juga melakukan sosialisasi mulai tahun ini akan merekrut calon-calon anggota Polri yang dijadikan Bintara kompetensi khusus Babin Kamtibmas. Kasih Humas Polres Bantul AKPI Nengah Jeffrey Pranaya Witnyana mengatakan Polri akan merekrut para lulusan sekolah pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat saat melakukan sosialisasi penerimaan Bakomsus di SMK Negeri 1 Pandak Bantul. Adapun pendaftaran dibuka mulai 11 sampai 17 November 2024 di seluruh Polres dan Polda. Bakomsus 2025 akan dididik selama 5 bulan pada Januari sampai Juni 2025. Ya, pertama kalinya Polri membuka pendaftaran atau pengrekrutmen Bintara kompetensi khusus atau biasa kami sebut Bakomsus. Namun ini kami dari bidang pertanian. Rekrutmen ini merupakan langkah Polri untuk mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan, di mana kita ketahui bahwa ketahanan pangan nasional menjadi fokus utama Bapak Presiden. Anggota Polri yang direkrut nanti lulusan dari pertanian akan ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas dan akan mendampingi serta mengedukasi masyarakat untuk bertani yang nantinya hasilnya akan kembali ke masyarakat, dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri maupun untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan makanan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.